يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al mautu babun kullun nas yadkhulun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Hari ini tanggal 1 ya. Oleh karena itu banyak hal yang orang melakukan, hal-hal yang bermakna. Kemarin di Sumarah ada kajian-kajian tentang tahun baru Islam. Tujuannya tidak lain adalah untuk selalu bermuhasabah. Muhasabah artinya kita melakukan perhitungan-perhitungan tentang apa yang sudah kita lakukan. Karena Allah mengingatkan di dalam hadisnya juga disebutkan hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Berhisablah sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan dan kemampuan untuk senantiasa istiqomah melakukan berbagai macam langkah kebaikan kita. Sehubungan saudara kita Bapak Haji Tajuddin bin Haji Jaja bin Kapang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya sama dengan saya, berarti saya juga nunggu giliran. Oleh karena itu bukan hal yang baru, bukan hal yang menakutkan tentang kematian. Kematian adalah sesuatu bagian dalam kehidupan kita. Karena Allah mengingatkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang panjang usianya sekian ratus tahun, kecuali Nabi Nuh yang usianya sampai 1450 tahun. Tapi kita mungkin baru umur 80, 90, belum tentu bisa duduk di sini, belum tentu kita bisa berjalan di sini. Jadi oleh karena itu umur yang pendek, karena baginda Rasulullah sebagai panutan kita usianya hanya 65 tahun. Oleh karena itu umatnya Rasul disebutkan bahwa usia umat Rasul itu adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi tentang kematian ini orang seringkali melarikan diri karena tidak ada manusia yang kalau ditawarkan mau nggak kira-kira mati duluan, mau nggak kira-kira untuk melihat amal-amal kita, karena dengan amal itu kita bisa tahu apa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengingatkan Qul innal mauta, katakan tentang kematian alladzi tafirruna minhu, di mana manusia melarikan diri tentang kematian itu. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kematian itu akan mendatangi kita walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun ada di dalam suatu benteng yang kokoh yang kuat, tetap saja kematian itu akan datang kepada kita. Karena kalau ajalnya sudah datang. Kemudian tujuan Allah adalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tujuannya adalah untuk diberitahukan tentang apa yang sudah kita lakukan. Jadi seandainya kita anak sekolah mau bagi rapot, sebelum dibagi rapot kenaikan, dibagi rapot bayangan. Ini sesuatu kebahagiaan. Jadi kita sudah tahu berapa nilai kita. Tapi ya nilai kita berarti kita harus meninggal dulu. Ya artinya dalam arti kembali dulu kepada Allah, baru kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita pengen ngelihat, tapi kalau bagaimana nanti aja berarti kan tidak ada perubahan di dalam upaya kita. Jadi berbicara tentang kematian, kematian adalah merupakan qadarullah. Jadi oleh karena itu bukan menjadi momok yang menakutkan. Karena bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah itu adalah sesuatu kebahagiaan. Sebagaimana sudah disebutkan tadi dalam surah Yasin, ketika para sahabat yang berdakwah melakukan kebaikan, kemudian dia dimusuhin, sampai dia dibunuh, sampai dia dibantai, kemudian Allah mengatakan qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Dalam surah Yasin disebutkan begitu.
Jadi masuklah kamu ke dalam surga. Dan dia mengatakan kalau seandainya kawan-kawanku tahu bahwa mati itu ternyata suatu kenikmatan. Jadi artinya kenikmatan di sini ya, sudah selesai segala tugas-tugas kehidupan kita. Karena kita hidup memang punya tanggung jawab besar. Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada dua macam, ada ibadah mahdoh dan ada ibadah muamalah. Ibadah mahdoh yang bisa kita lakukan, sudah salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adapun ibadah muamalah adalah ibadah aplikasi daripada berbagai macam perbuatan yang kita lakukan. Jadi disinilah barangkali tujuan untuk menyampaikan seperti ini, supaya kita jangan heran dan jangan sakit hati. Sedih boleh, namanya setiap orang, namanya manusiawi, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, bagaimana nasib saya, bagaimana masa depan saya. Ini Allah sudah mengingatkan bahwa hidup kita ini adalah untuk diuji. Dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Allah akan menguji kamu dengan suatu ketakutan. Dirasa takut itu ada. Ada seorang orang mau ke kamar mandi takut, ya, mau ke dokter takut, mau jalan ke sana kemari takut. Jadi itu manusia dihinggapi trauma, rasa takut. Nah ini harus dihilangkan. Karena itu walanabluwanakum bisyai'im minal khauf walju, kelaparan. Kelaparan di mana-mana terjadi karena hujan, karena kemarau panjang, karena banyaknya pengangguran, karena banyaknya penggundulan hutan, kebanjiran dan sebagainya. Jadi minal khauf walju wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Jiwa kita ini mungkin saudara Bapak Jaja bin Kapang itu mempunyai 11 putra, putri, kemudian mantu 11 juga. Sekarang cucu dan cicitnya sudah berapa kalau dihitung itu. Tapi di situ Allah kurangi satu persatu ya. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa. Sekarang yang kita sudah ditinggalkan oleh Bapak Lukman yang sudah mendahului kita, kemudian sekarang Mbak Uding meninggalkan kita, kemudian kemarin Mas Hartoba meninggalkan kita. Ini semua adalah suatu perjalanan. Hari ini kita mengantarkan saudara kita yang wafat. Besok lusa belum tentu kita ini bakal diantarkan, karena entah di mana kita meninggal, apakah diantar. Banyak saudara kita yang pergi haji, wafat di Mekah Al-Mukarramah, itu mereka berebut untuk melakukan seperti itu. Jadi walju wa naqsim minal amwal wal anfus was samarot, dan kekurangan buah-buahan. Jadi karena buah-buahan orang jarang menanam, tapi cuma hanya memakan, sehingga banyak buah-buah impor. Jadi buah-buah di kita nggak terpelihara, akhirnya nggak laku. Allah mengingatkan bahwa wabasyiris sobirin, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu apa? Alladzina idza asobatuhum musibah, apabila dia ditimpa sesuatu ujian atau musibah dari Allah, dia mengatakan qaulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan saya dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau orang khawatir dalam suatu kesulitan, kehidupan ujian dari Allah, katakan, kita hanya sering mendengar innalillahi itu kalau ada yang meninggal. Iya. Tapi kalau tidak apa-apa, misalnya kita tersentuh kaki atau kena paku atau kena, itu juga termasuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi orang yang mengatakan kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Ini sebetulnya suatu kata-kata yang menjadi hiburan bagi kita. Katakan bahwa saya terlahir ke dunia itu datangnya dari Allah. Ketika saya terlahir tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, harta nggak bawa, uang nggak bawa dan sebagainya. Dan wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah pun tidak bawa apa-apa. Motor nggak dibawa, STNK nggak dibawa, sertifikat nggak dibawa, semua uang juga nggak pernah dibawa. Karena pada hari kembali kepada Allah itu, yaumala la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna lagi harta dan anak-anak kita. Kalau kita tanya, kita banyak uang, kemudian kita kembali kepada Allah, ada manfaatnya nggak harta kita? Walaupun kita beli tempat pemakaman yang mahal di San Diego Hill, harganya miliaran misalnya kan,
Nah, apakah itu bisa menjadikan suatu bahagia? Walau alam kita tidak tahu. Itu kan adanya urusan Allah. Kalimat dari tanah kita kembali kepada ke tanah lagi kan gitu ya. Cuman jadi hanya melihat bahwa itu sesuatu kebahagiaan dalam pandangan kita, tapi belum tentu di dalam kenyataannya. Jadi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, supaya setiap diri sebetulnya bukanlah kematian yang harus kita takuti, tapi pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan apabila besok lusa kita dipanggil Allah, kan gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Ini yang akan kita bawa. Harta, anak, kekayaan nggak pernah dibawa. Kalau diajak anak yang kita kasihi, mari kita dikubur sama-sama. Belum tentu mau dan nggak bakal mau, kan gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa yang menyertai kita itu adalah amal. Makanya di dalam surah Al-Hasr Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hendaklah setiap diri memperhatikan diri kita masing-masing. Apa yang sudah saya perbuat untuk hari esok. Untuk hari ini sih kita sudah bisa makan, melakukan sesuatu aktivitas. Tapi untuk hari esok apabila kita kembali kepada Allah, apa yang akan kita bawa? Ya. Nah, jadi kita kembali ke kampung akhirat yang sifatnya kekal. Dunia ini adalah sesuatu yang fana. Makanya Allah mengingatkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dunia ini fana. Muda fana, sehat fana, kaya, miskin, semua sakit, semua fana, hanya bersifat sementara. Dulu mungkin kita 50, jangan 50 kelamaan, 40 tahun yang lalu masih cantik-cantik, kulitnya masih kenceng-kenceng, jalannya masih jadi masih menarik lah ya Mbak Lulu ya. Saya ingat waktu Mbak Lulu nikah sama Om Uding ya, masih remaja banget ya. Ya Mbak Lulu ya. Ke Kediri ke sana. Masih teringat itu semua, masih terbayang dalam usia yang relatif bangsa 17-18 tahun ya kan. Sementara Bapak sudah usia 50-an dan sebagainya. Tapi itu memang suatu perjalanan. Nah jadi, tapi ternyata dengan perjalanan itu setelah sekian puluh tahun maka semua berubah. Gigi kita mulai pamitan satu-satu, mata kita sudah mulai harus pakai kacamata, udah kurang awas dan sebagainya. Jalan kita juga sudah mulai sempoyongan, kan gitu ya. Dulu jalan kenceng, jalan udah biasa kan gitu ya. Tapi sekarang udah mulai gemetaran, kita naik pohon udah mulai gemetaran dan sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa hidup ini fana. Jadi kalau fana berarti kita jangan, artinya ngoyo, jangan memaksakan diri. Saya kuat, saya bisa, saya mampu. Itu adalah ucapan-ucapan korin yang diganggu oleh setan. Tujuannya untuk menimbulkan sindrom di dalam diri kita bahwa kita menjadi negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan, nanti boleh kalau mau bertanya. Jadi kehidupan ini hanya sifatnya sementara. Nah, jadi artinya kita menjalankan kehidupan ini, dunia bukan untuk dunia untuk akhirat, kan gitu mestinya. Di dalam surah Al-Qasas disebutkan wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Jadikanlah dunia yang kita miliki, yang kita usahakan itu menjadi jembatan untuk menuju negeri akhirat. Cuman Allah berpesan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Sebab kita tuh perlu rumah, perlu motor, perlu mobil. Nasibaka minad dunya, kita butuh semuanya itu. Jadi tidak makanya Allah mengingatkan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Dalam surah An-Nahl, apa yang ada pada sisimu itu akan habis, akan binasa. Tapi yang dititipkan di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi artinya idza mata ibnu Adam, jika salah seorang anak Adam meninggal, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, maka putuslah segala amal-amalnya. Ila min salasin, kecuali yang 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotun jariyah. Nah, ketika kita rajin bersedekah, rajin memberi, di atas namakan suami saya tercinta, anak saya, orang tua saya tercinta. Ini sampai karena kita masih ada hubungan biologis orang tua kita.
Kita jadi kaya raya, jadi kita jadi cerdas, jadi pinter. Ini perantaraan karena didikan orang tua. Makanya ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Akhlak tak ada batila, bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada akhlak tak ada batila, bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada masalah. Sama juga kebaikan orang tua. Kebaikan orang tua itu juga akan mengalir kepada anaknya, karena dia memberikan kepada anaknya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita harus berprasangka baik. Karena sama juga kebaikan orang tua. Kebaikan orang tua itu juga akan mengalir kepada anaknya, karena dia memberikan kepada anaknya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita harus berprasangka baik. Makanya Allah mengingatkan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Dalam surah An-Nahl, apa yang ada pada sisimu itu akan habis, akan binasa. Tapi yang dititipkan di sisi Allah itulah yang kekal. Jadi artinya, idza mata ibnu Adam, jika salah seorang anak Adam meninggal, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu, maka putuslah segala amal-amalnya. Ila min salasin, kecuali yang 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotun jariyah. Nah, ketika kita rajin bersodako, rajin memberi di atas namakan suami saya tercinta, anak saya, orang tua saya tercinta, ini sampai karena kita masih ada hubungan biologis orang tua kita. Kita jadi kaya raya, jadi kita jadi cerdas, jadi pinter. Ini perantaraan karena didikan orang tua. Makanya ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Karena sama juga kebaikan orang tua. Kebaikan orang tua itu juga akan mengalir kepada anaknya, karena dia memberikan kepada anaknya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita harus berprasangka baik. Akhlak tak ada batila, bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada keinginan daripada orang tua untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena khairunas ala di anfa'ulinas, sebaik-baik manusia itu orang yang punya manfaat. Nah, jadi disinilah bahwa kita bertanya, apa sih manfaat saya hidup di dunia ini? Nah, jadi setiap orang bertanya supaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Anak saya selalu berkata, kamu kok betah di sana, kok nggak pulang-pulang? Mau nyari apa? Dan daripada orang tua untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena khairunas ala di anfa'ulinas, sebaik-baik manusia itu orang yang punya manfaat. Nah, jadi disinilah bahwa kita bertanya, apa sih manfaat saya hidup di dunia ini? Nah, jadi setiap orang bertanya supaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing. Anak saya selalu berkata, kamu kok betah di sana, kok nggak pulang-pulang? Mau nyari apa? Kreatif di dalam kehidupan. Amin. Jangan memperlihatkan kelemahan. Itu nggak boleh. Iya. Memperlihatkan kelemahan itu kan berarti menjual kelemahan kita. Iya, benar. Ada orang jalan-jalan minta-minta, meninggalkan lahan yang begitu luas. Ini nggak bakal habis 7 turunan kalau kita rawat, kalau kita manfaatkan, kalau kita menanam apa saja, lakukan saja sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak bakal kelaparan, nggak bakal kesusahan. Walaupun cuma nanam waluh kalau terus berkarung-karung, waluh itu ada terus kan di sana. Nah, jadi itu adalah sesuatu hikmah yang harus kita selalu mensyukuri nikmat. Kira-kira Bu Haji Inti. Jadi tugas kita hidup di dunia ini dalam surah An-Nahl disebutkan. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamusna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah menciptakan manusia keluar dari perut ibu kita. Allah memberikan modal pendengaran, penglihatan dan hati. Tujuannya untuk apa? Untuk bersyukur. Jadi kita itu loh, ta'adana rabbukum la in sakartum la azidanakum. Kita bersyukur